Sungguh tidaklah pantas bagi manusia untuk mengharapkan kemuliaan. Tidak pantas bagi manusia untuk merasa telah berjasa, karena sungguh sejatinya segala usia hanya milik Allah semata. Pada kesempatan yang mulia ini, kami selaku khotib mengajak kepada hadirin sekalian, marilah kita senantiasa mengingatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Takwa dalam diri senantiasa berupaya dan berusaha untuk selalu menghadirkan Allah dalam setiap situasi dan kondisi, dengan cara senantiasa berpikir dan melaksanakan segala perintahnya. Takwa dalam arti kita senantiasa melibatkan Allah dalam segala persoalan yang kita hadapi dengan cara berdoa, memohon pertolongan dan bermunajat kepadanya, sehingga akan menimbulkan ketentraman dan ketenangan dalam setiap kehidupan kita. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, ittaqullah, bertakwalah, haqqa tuqatih, kepada Allah sebenar-benarnya takwa padanya. Wala tamutunna illa wa antum muslimun, dan janganlah sekali-kali kamu mati melainkan dalam keadaan beragama Islam. Al-Quran surat Al-Imran ayat 102. Dan tentunya salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya dan para sahabatnya. Dan semoga kita tetap berdoa, mudah-mudahan kita dijadikan senantiasa mendapatkan syafaat husna di hari kiamat. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, dalam khutbah singkat ini mari kita merenung sejenak tentang firman Allah di dalam Al-Quran surat Al-Imran ayat 185. Kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah faman zuhziha 'anil nar wa udkhila jannah faqad faz wa ma hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Kullu nafsin, setiap berjiwa, dha'iqatul maut, pasti akan menghadapi kematian. Wa innama tuwaffawna ujurakum, dan sesungguhnya semua pahala akan disempurnakan yaumul qiyamah, di hari kiamat. Faman zuhziha 'anil nar, dan siapa yang dijauhkan dari neraka, wa adkhila jannah, dan dimasukkan ke surga, faqad faz, maka kalian akan beruntung. Wa ma hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Mereka dan dimasukkan ke surga, maka sesungguhnya sangat beruntung. Kehidupan dunia itu tidak lain hanyalah kesenangan yang memperdayakan. Kematian adalah sesuatu yang pasti kita hadapi dan sesuatu yang menjadi gerbang dari kehidupan dunia menuju kehidupan akhirat adalah kematian. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, dalam surat Al-Baqarah ayat 28 Allah berfirman, kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan wa ahyaakum summa yumitukum summa yuhyikum summa ilaihi turja'un. Yang artinya, barang siapa kamu ingkar kepada Allah, padahal kamu tadinya mati, lalu Dia menghidupkan kamu, kemudian Dia mematikan kamu, lalu Dia menghidupkan kamu kembali, kemudian kepadanya lah kamu dikembalikan. Dalam tafsir Ibnu Katsir dijelaskan bahwa ayat ini menjelaskan akan kekuasaan Allah dan sungguh aneh orang yang ingkar kepada Allah, sementara manusia awalnya tiada, lalu Allah menjadikannya ada dan di muka bumi ini. Ayat ini juga menunjukkan bahwa kita semua pasti mati dan kita semua pasti akan kembali di
menghadapi kematian. Tentunya ada banyak hal, namun setidaknya ada 3 yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini. Yang pertama, beramal sebaik mungkin. Dalam surat Al-Mulk ayat 1 sampai ayat 2 Allah berfirman yang artinya, Maha suci Allah yang menguasai segala kerajaan, dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu, yang menciptakan mati dan hidup, untuk menguji dan untuk menguji kamu, siapa di antara kamu yang lebih baik amalnya, dan Dia Maha Perkasa, Maha Pengampun. Ma'asyiral muslimin jemaah rahimahumullah, seperti apakah amalan yang terbaik itu? Salah satu indikatornya adalah pekerjaan itu dilaksanakan dengan istiqomah. Dalam hadis riwayat Abu Hurairah, Rasulullah SAW bersabda, "Fa inna khairal amali adawamuhu wa in qala." Sesungguhnya sebaik-baiknya pekerjaan adalah yang rutin atau yang istiqomah atau yang berkelanjutan, meskipun itu sedikit. Beramal sebaik mungkin berarti bahwa pekerjaan itu kita lakukan dengan seikhlas mungkin, semaksimal mungkin, dan dengan sesempurna mungkin, baik dalam interaksi kepada Allah maupun kepada sesama manusia. Dalam setiap amal kita pastikan dalam diri kita bahwa bisa jadi itu adalah amal terakhir kita. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Yang kedua, menyiapkan amal yang terus mengalir pahalanya. Di antaranya yang dapat kita persiapkan adalah dengan memperbanyak amal jariah, ilmu yang bermanfaat, serta mendidik anak kita menjadi anak yang soleh, yang dapat mendoakan kita kelak sebagaimana hadis Rasulullah SAW. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala, "Idza matal insanu inqata'a amaluhu amaluhu." Di mana-mana sudah meninggal atau mati insan manusia, inqata'a anhu amaluhu, maka seluruh amalnya akan putus, illa min salasin, terkecuali 3 hal. Sedaqatin jariyatin, yang pertama sedekah jariyah, atau ilmin yang tafahu bihi, yang kedua adalah amal yang bermanfaat, ilmu yang bermanfaat, awaladin sholihin, yang ketiga adalah mendidik anak yang soleh yang dapat mendoakan kedua orang tuanya. Hadis riwayat Muslim. Yang ketiga, berdoa agar diberikan husnul khotimah. Apakah itu husnul khotimah? Di antaranya tanda utama husnul khotimah ialah apabila ia mengucap kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah di akhir hayatnya. Dalam sebuah hadis sahih yang diriwayatkan oleh Abu Dawud, Rasulullah SAW bersabda, "Man kana akhiru kalamihi la indikator lainnya dari seorang yang husnul khotimah apabila ia mengerjakan pekerjaan baik di akhir hidupnya. Rasulullah SAW bersabda, apabila Allah menghendaki kebaikan kepada seseorang, maka Allah akan membuatnya beramal soleh. Para sahabat bertanya, bagaimana perbuatan beramal? Beliau menjawab, Allah akan memberikan taufik padanya untuk melakukan amal soleh sebelum dia meninggal. Hadis riwayat Ahmad dan Muslim. Selain berusaha dengan segenap amal soleh untuk mencapai husnul khotimah, kita juga harus selalu berdoa agar Allah Subhanahu wa Ta'ala mewafatkan kita dalam keadaan husnul khotimah. Akhir, mudah-mudahan khutbah ini mudah-mudahan kita menjadikan hamba Allah yang berhasil dalam
mempersiapkan kehidupan kita, yang mampu meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah menjadikan kita sebagai orang-orang yang wafatnya dalam keadaan husnul khatimah. Dan yang terakhir, marilah kita doakan kepada hamba Allah yang telah memberikan sebagian harta sedekah dalam rangka Jumat berkah. Semoga Allah melipat gandakan rezekinya, dijadikan keluarganya sakinah mawaddah warahmah, dan dikabulkan segala cita-citanya ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadza astaghfirullah li wa lakum wa li masyayikil muslimin wal muslimin wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat wa bi fadlihi